Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Jerry Simanjuntak dengan Inspirasi S2 Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 4 di hari ini. Jadi, untuk praktikum 4 ini sebenarnya sama dengan praktikum yang sebelumnya, yang dimana akan melakukan to-do list. Namun di sini bedanya itu, di sini tuh kalau kemarin kan dia cuma langsung satu keringan. Kalau di Zoom tuh diubah-ubah, dipisah-pisah menjadi beberapa kelas. Nah, lalu dimasukkan nanti ke, lalu diimport ke aplikasi yang terakhir. Nah, yang pertama itu ada tulis seperti apa? Ya, situ itu eh, kelas ini itu memiliki public class to do list eh, yang direkomendasikan dalam package entity. Memiliki satu field private yaitu duduk kita string untuk menyimpan deskripsi dari item yang akan dilakukan. Lalu ada dua konstruktor yang dimana itu ada konstruktor default tanpa parameter dan konstruktor parameter yang menerima argumen string untuk menginisialisasi field to do. Nah, selanjutnya itu ada to-do list repository. Eh, To-do list repository ini sendiri adalah eh, interface Java yang dengan nama to-do list ini repository yang mendefinisikan beberapa metode yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan daftar tugas atau to-do list. Ini merupakan kontrak atau blueprint yang mengharuskan kelas lain untuk mengimplementasikan metode-metode sesuai dengan detail yang sudah diberikan oleh codingan ini. Ya. Untuk codingan itu sendiri itu eh, akan diawali dengan package repository, lalu import entity to-do list. Nah, dia diimport dari ini tadi to-do list.java ini, diimport ke ini to-do list repository. Lalu ada to-do list get all adalah metode yang digunakan untuk mengambil semua item dalam daftar tugas. Metode ini mengembalikan array dari objek to-do list yang berisi semua item dalam daftar tugas. Lalu ada void add to-do list, di mana metode ini digunakan untuk menambahkan semua item to-do list ke dalam daftar tugas. Metode ini menerima objek to-do list sebagai argumen dan tidak mengembalikan nilai. Lalu ada boolean remove, di mana metode ini digunakan untuk menghapus item dari daftar tugas dan menerima nama item sebagai argumen berupa integer dan mengembalikan nilai boolean yaitu true jika penghapusan berhasil dan false jika tidak. Lalu ada boolean change, di mana metode ini digunakan untuk mengubah item dalam daftar tugas berdasarkan nomor tertentu. Metode ini menerima nomor item dan objek to-do list yang akan digunakan sebagai perubahan. Metode ini juga mengembalikan nilai boolean yaitu true jika perubahan berhasil dan false jika tidak. Lalu selanjutnya itu adalah to-do list repository LMPL. Nah, untuk koordinasi ini sendiri adalah implementasi dari interface to-do list repository dalam kelas to-do list repository LMPL. Kelas ini bertanggung jawab untuk menyimpan daftar tugas dalam sebuah array dan melaksanakan operasi-operasi yang telah didefinisikan dalam interface tersebut. Di sini tuh ada import entity to-do list yang tadi. Untuk public kelasnya sendiri to-do list repository LMPL. Implementnya itu to-do list repository diambil dari to-do list repository yang ini tadi. Nah, lalu ada public to-do list, data semuanya. Ini adalah field yang digunakan untuk menyimpan daftar tugas. Dari data yang ada kapasitas awal 10 elemen akan digunakan untuk menyimpan objek to-do list.
Lalu public boolean exploit, metode ini digunakan untuk memeriksa apakah array data sudah penuh atau belum. Jika data sudah penuh, maka dia akan otomatis menambahkan jumlah data yang dapat dimasukkan di ini tadi. Oh, di sini di void resize is if if full. Uh, Jika penuh, uh, data akan dikali lipatkan yang tadi awalnya 10 akan menjadi 20. Lalu ada public void add. Ini adalah metode yang mengimplementasikan metode add dari interface to list repository. Uh, Lalu ada public boolean remove seperti yang tadi. Metode ini mengimplementasikan metode remove dari antarmuka repository, interface repository. Metode ini menerima nomor item yang akan dihapus jika nomor item valid dan ada di array, maka item tersebut akan dihapus dengan menggeser elemen setelahnya jadi ke atasnya. Lalu ada boolean change, yaitu mengganti apa namanya, mengganti to do list yang ingin kita yang ingin kita ganti, misalnya ada di nomor sekian, misalnya mencuci, ingin kita ganti dengan membilas. Nah, itu digunakan di boolean change ini. Lalu ada to do list service. Nah, untuk to do list service ini sendiri adalah interface Java dengan nama to do list service. Interface ini mendefinisikan beberapa metode yang akan digunakan untuk mengelola daftar tugas. Diawali dengan public interface-nya, to do list service. Lalu ada void show to do list, itu metode ini digunakan untuk menampilkan daftar tugas. Lalu ada void add to do list, itu digunakan untuk menambahkan daftar tugas. Lalu ada remove to do list, yang dimana digunakan untuk menghapus atau menghilangkan daftar tugas sesuai dengan angka yang kita berikan. Lalu ada change to do list, uh, yaitu uh, untuk mengubah to do list dengan memasukkan nomor dan to do list yang baru. Ini ada to do list service LMPL, itu ini merupakan interface dan implementasi dari interface to do list service. Kelas ini bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang sesuai dengan interface tersebut untuk mengelola daftar tugas dengan menggunakan repository dan input dari pengguna melalui input util. Untuk kodenya sendiri itu ini kita import dari entity to-do list tadi, lalu ada import dari repository dan to-do list repository ini, lalu ada import dari input util. Untuk aplikasi sendiri to-do list service LNPL, lalu ada private to-do list repository, lalu ada public void to-do list. Nah, di sini ini digunakan untuk menampilkan ini to-do list yang sudah kita masukkan tadi. Lalu ada public void add to-do list. Nah, di sini itu digunakan untuk memasukkan inputan lainnya, untuk mengimplementasikan inputan lainnya. Nah, untuk ini ada public void remove to list. Di sini berguna untuk menghapus menghapus apa menghapus inputan tugas yang sudah kita buat tadi. Lalu ada change to do list yang berguna untuk mengganti
to-do list yang tadi kita buat. Lalu ada input detail. Di sini itu ini berguna untuk menerima inputan yang kita masukkan dan akan di dan akan dioper ke kelas-kelas yang lainnya yang akan menerima inputan tadi. Hmm. Di sini ini sendiri adalah merupakan to-do list view. Oh, di sini itu ya, merupakan tampilan yang akan ditunjukkan ketika kita menjalankan ini nanti FF 11_11S2202. Jadi, ini ini ada public view to do list. Jadi kalau kita sudah menjalankannya nanti akan muncul tampilan ini menu, lalu ada satu untuk menambah, eh, lalu tekan dua untuk menghapus, tiga untuk mengubah dan X untuk keluar. Lalu di sini jika kita pilih satu kita akan diminta untuk menambah. Jika kita tekan dua kita akan diminta untuk menghapus. Lalu jika kita tekan tiga kita akan diminta untuk mengganti case publication yang ingin kita ganti. Lalu jika kita tekan X, dia akan berhenti. Lalu ini adalah codingan untuk add to do list yang dimana berguna untuk menambah memasukkan inputan show to do list. Nah ini untuk menghapus to do list dan ini adalah change to do list. Nah, untuk menjalankan di sini ada app 11S22002. Nah, di sini tuh sudah digabung semua. Dari di sini udah diimport repository-nya, udah diimport service-nya juga. eh, Lalu untuk tampilannya sendiri udah diimport dari sini, dari to-do list view ini udah diimport, dari situ. Nah, untuk menjalankannya sendiri itu kita buat kelasnya Java course 11 2202 dot Java file app course 11 2202. Nah, mirip dengan tantangan di week pertama kalau tidak salah. Nah, kita pilih satu untuk menambah. Misalnya kita buat apa ya? Kita buat membuat sketsa. Sini akan muncul tampilannya. Itu dari tadi dari dari add to list. Hmm. Lalu kita misalnya buat satu lagi untuk menambahkannya. Untuk menambahkan itu kita tekan satu lagi. Nah kita buat menambahkan sketsa. Kita buat lagi untuk to do list-nya. Tuh, buat main. Nah,